nih guys ya, pada sore hari ini itu kita akan membahas seputar tentang Perpres yang terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden kita terkait dengan Taman Mini yang di Jakarta itu yang sempat viral itu ya pemirsa ya. Nah, kita akan bahas pada sore hari ini itu begini Erika. Taman Mini itu kan memang sudah lama. Jadi kalau kita bilang itu adalah aset negara yang pengelolaannya itu sebelumnya dipegang oleh yayasan. Nah, kalau kita lihat itu kan sebetulnya awal mulanya tidak pernah ada masalah. Jadi itu sudah dari tahun berapa itu? 70-an lebih itu tidak pernah ada masalah. Sampai dengan saat ini. Jadi ketika ada munculnya gugatan itu kemudian barulah kita punya pemimpin itu mengeluarkan suatu produk hukum terbaru dalam bentuk istilahnya Perpres. Jadi itu yang memang secara isi substansinya itu sederhana, yaitu mengambil Taman Mini itu menjadi agar dimiliki oleh negara plus juga dikelola oleh pihak pemerintah. Nah, yang jadi isunya adalah gini Rika, sebetulnya dari tahun 70 sampai dengan tahun 2021 sekarang ini, sebetulnya gini, apakah memang Taman Mini itu istilahnya tidak pernah menjadi pusat perhatian dari kita punya pemerintah, atau memang sebelumnya tuh udah tahu sih kalau Taman Mini itu sudah menjadi milik swasta tuh udah tahu, cuma mereka tidak pernah terlalu istilahnya apa? Memikirkan. Gimana sih Rika? Kalau aku bilang sih mungkin bukan nggak memikirkan sih kok, cuman mungkin ramenya baru sekarang gitu kan, mungkin karena mereka ngerasa untuk setoran pendapatannya berkurang atau gimana. Cuman aku sempat baca-baca dari berita, rasanya kan mereka klaimnya dari 44 tahun tidak ada pemasukan untuk negara, rasanya kok juga aneh gitu loh. Nggak mungkin juga gitu loh. Biasanya kalau kayak objek wisata seperti itu kan ngikutnya biasanya daerah ya untuk pajak-pajaknya seperti itu. Mestinya sih mereka tiap tahun nggak usah 44 tahun, setahun nggak bayar pajak aja udah diubrak-ubrak, bener nggak? Jadi rasanya kok sedikit nggak masuk akal ya kalau dibilang 44 tahun nggak ada setoran ke negara seperti itu. Cuman balik lagi, kenapa baru sekarang? Kalau aku bilang sih mungkin ya hari gini kan perlu duit banyak ya. Mungkin pemerintah ngerasa kalau mereka sendiri yang ngelola Taman Mini itu mungkin bisa income-nya lebih banyak, mungkin seperti itu. Padahal kalau aku bilang sih nggak peduli siapa yang ngelola, kalau lagi pandemi ya pasti pendapatan pasti turun kan, seperti itu. Jadi kan memang istilahnya ada kemungkinan di sini memang negara melihat ya bahwasanya si Taman Mini ini memang salah satu sumber income yang memang seharusnya juga dia memberikan pemasukan buat negara. Nah lalu gini Rika, sekarang yang kalau misalkan pihak swasta kemudian itu dia tidak boleh mengelola seperti itu. Lalu ini jadi pertanyaan adalah, apakah di sini sebetulnya negara itu ketika dia memberikan hak pengelolaan kepada swasta itu, apakah di sini itu bersifat memang bisa ditarik lagi sama seperti Taman Mini itu kan memang kan ya awalnya terbitnya kan dari suatu kepres. Jadi istilahnya kepres itu memang dia menerbitkan hak pengelolaan itu kepada pihak swastanya. Nah lalu kemudian sekarang biasanya kan ada jangka waktunya ya kok. Betul. Nah aku juga tidak begitu memahami. Iya itu juga sempat kepikiran, mestinya kalau ada jangka waktunya ya dilihat aja jangka waktunya berapa lama kan seperti itu. Nah, jadi kan memang di sini istilahnya kepres itu
tidak memiliki limitasi waktunya. Jadi sehingga di sini kita punya presiden dengan terpaksa mengeluarkan perpres itu untuk mencabut dari poin-poin yang ada di kepres tadi itu. Memang tidak semuanya dihilangkan, tapi dia hanya mencabut beberapa poin yang memang terkait dengan hak pengelolaan dari si yayasan ini. Jadi kalau secara istilahnya substansi memang sih tidak menghilangkan keseluruhan, tidak, hanya merubah sedikit yang terkait dengan hak pengelolaan tadi itu. Tapi begini kan, sebetulnya apakah sekarang pihak swasta, misalkan kalau sekarang ada kerjasama itu dengan pihak pemerintah, lalu apakah kemudian bisa dihilangkan begitu aja? Karena kan ini kan termasuk dalam tempo waktu singkat tiba-tiba langsung dicabut gitu ya. Hilang itu gimana sih sebenarnya? Iya, kalau itu sih harus lihat balik lagi untuk awal-awalnya mereka punya perjanjian seperti apa ya Bu ya. Dari situ sih nanti mungkin dari pihak swastanya bisa ngajuin keberatan gitu kan. Kita kan sudah saatnya ya tinggal di open aja gitu. Saatnya memang sudah bayar pajak, maksudnya ya sekarang kan diomongnya nggak pernah ada pendapatan sama sekali. Mungkin mereka bisa bilang nih loh, aku sudah kasih pendapatan meskipun tidak banyak, kan biasanya itu kan persentase atau seperti itu gitu. Nggak bisa juga langsung sana dapat sebulan 1M gitu, dikasih 1M kan ya nggak mungkin, karena mereka sendiri perlu operasional cost ya kayak gitu. Kalau kan di sini juga istilahnya alangkah baiknya itu memang antara pemerintah dengan pihak swasta mestinya juga ada agreement yang lebih khusus ya. Iya. Jadi nggak langsung kemudian hanya berbekal kepres kemudian cuma mengasihkan begitu aja. Nah lalu gini ya gitu. Kalau misalkan sekarang dengan contoh tadi seperti Taman Mini itu, apakah di sini kemudian pihak swasta itu kalau dalam posisi bergeningnya sekarang kalau kita ada yang ingin tuh menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, apakah di sini kemudian mereka itu harus tunduk kepada pemerintah secara keseluruhan, atau memang di sini ya tergantung isinya? Justru kalau sekarang sih kayaknya swasta bargaining poinnya tinggi ya, karena mereka yang punya duit, kasarannya kan gitu. Pemerintah kita lagi butuh duit banyak gitu kan. Jadi biasanya kalau aku perhatiin untuk swasta yang belakang-belakangan ini gitu, itu kebanyakan mereka sih yang kasih untuk fundingnya, terus habis itu sekian persen nanti buat mereka, kayak gitu-gitu sih kok banyak. Cuma so far sih kalau aku bilang untuk bargaining sih bisa diatur sih, nggak harus selalu tunduk ke pemerintah, apalagi dengan posisi seperti ini ya. Jadi memang istilahnya dalam hal ini pihak swasta juga masih memiliki bargaining ya yang cukup. Jadi maksudnya nggak harus tunduk semuanya kepada pihak pemerintah. Nah lalu begini Erika, kan kalau Erika tahu juga kita istilahnya dalam sistem pemerintahan itu kan juga sebenarnya itu banyak sih yang terbitan dari suatu seperti perpres maupun cukup banyak, dan itu juga istilahnya barusan ini yang muncul kan terkait dengan Taman Mini tadi itu. Lalu istilah gini, sekarang kalau Erika lihat lagi itu sebetulnya apakah di sini kita punya regulasi aturan dalam arti terkait dengan hak dari pengelola negara itu memang tidak ada batasan. Jadi sebenarnya kalau kita negara itu apakah memang memiliki hak yang sangat-sangat prerogatif terhadap apapun yang ada di dalam negara kita. Sesuai undang-undang dong. Undang-undang dasar kita, bumi, air, dan seisinya. Kalau itu ya sih, cuman balik lagi untuk pengelolaan sih kalau aku bilang mungkin harusnya sih, mestinya sih di kontrak awalnya pasti ada lah sekian, meskipun itu berapa 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun itu biasanya dicantumkan sih. Nggak ada yang namanya kontrak itu selamanya, itu rasanya juga mustahil ya. Cuman ya nggak tahu lagi karena kita nggak lihat kontrak kerjasamanya seperti itu. Jadi memang istilahnya kalau dilihat lagi mestinya kalau itu terkait dengan pihak swasta mestinya juga ada agreement-nya kan terkait dengan pengelolaan. Lalu kalau begini Erika, kalau misalkan sekarang pengelolaannya itu tidak melibatkan pihak swasta, kalau menurut Erika kan juga selaku pelaku usaha, itu sebetulnya
apakah ada yang salah ketika si taman mini itu dikelola oleh pihak swasta? Kalau dari pengelolaan pihak swasta sih teorinya sih nggak ada yang salah ya, Cuman sekarang kan concernnya ini taman mini ini lahannya besar banget ya, sekitar 150 hektar kalau nggak salah. Dan itu tepatnya di tengah-tengah kota Jakarta, yang apalagi kita tahu kalau Jakarta ini untuk lahannya semakin lama semakin berkurang banyak ya. Itu takutnya nanti tadinya sedang 150, ternyata nanti begitu semakin lama semakin nyusut akhirnya lahannya hilang kan gitu. Itu yang sempat aku concern sih kemarin waktu baca itu, tiba-tiba kok kayaknya kok ada sesuatu di balik ini gitu. Cuman kan kita nggak tahu gitu. Jadi memang istilahnya sebetulnya kalau menurut aku juga ini tidak ada masalah kan? Mestinya nggak ada masalah sih, apalagi kalau yang mereka komplainin 44 tahun tidak ada income ke negara, itu rasanya juga nggak masuk akal gitu loh. Itu mereka kalau masuk, kita masuk kan pasti bayar karcis toh. Di karcis itu kan juga udah ada pendapatan daerah, udah pasti itu kan tinggal aja ngecek karcisnya berapa, dan itu sudah pasti dilakukan per tahun lah paling nggak per bulan. Jadi hasilnya kalau nggak ada pemasukan sama sekali juga nggak mungkin gitu loh. Kalau mereka rugi, iya mungkin rugi, apalagi kalau masa pandemi gini ya semua pasti rugi kan. Untuk cost operasional mereka pasti gede dengan lahan segitu besarnya. Cuman ya balik lagi, rasanya kalau klaim dari mereka 44 dari sesneknya bilang 44 tahun nggak ada income, ya udah aja Pak. Jadi ada kemungkinan istilahnya memang istilahnya memang perlu dilakukan audit, karena kalau saya lihat memang dalam istilahnya isi dari si Perpres itu memang salah satunya juga disuruh memberikan audit secara finansial. Mungkin diaudit dulu, maksudnya biar sama-sama enak ya, jangan sampai nanti ada tuduhan-tuduhan yang nggak enak, maksudnya gitu. Padahal seandainya swastanya juga kita udah kelola sebaik mungkin gitu kan, terus negaranya juga merasa tapi kan kamu gini, itu bisa rasanya sesuatu yang bisa didiskusiin kok gitu loh. Terus juga itu juga memang udah cukup lama. Saya juga itu udah cukup lama. Kemudian juga sudah sampai ganti beberapa presiden juga fine aja ya, nggak ada masalah, baru tiba-tiba sekarang langsung itu sempat concern waktu baca beritanya sih, sempat ya itu akhirnya kepikiran jangan-jangan apalagi negara kita kan lagi kayak gini ya, mungkin mereka perlu alat untuk pembayaran hutang. Jangan-jangan habis ini lahan itu mau dirubah jadi sesuatu yang padahal sayang loh. Taman mini itu kalau zaman waktu aku kecil sih itu tempat yang bagus banget ya. Ada kereta gantungnya, terus semua budaya Indonesia itu ada, belajarnya dari situ kayak gitu. Jadi kalau seandainya dirubah kegunaannya juga sayang banget. Itu hal, maksudnya semua kebudayaan itu kalau aku bilang sih semua kita bisa lihat di situ, bisa belajar di situ. Apalagi waktu SD gitu kan pasti day trip wisata gitu ke Taman Mini, ke mana Ancol kalau zaman dulu kan kayak gitu. Dia memang termasuk suatu tempat yang sangat-sangat legend ya. Iya, jadi mestinya diterusin aja siapapun yang lola ya, nggak peduli negara atau swasta ya. Kalau aku bilang mungkin diperbaiki lagi maintenance-nya kayak gitu kan, udah lama pasti banyak yang harus dibenerin kayak gitu sih. Ini kan gini deh, ini kan dia munculnya si Kepres kan sejak muncul suatu gugatan ya. Jadi ada istilahnya perusahaan dari asing itu yang memang mengklaim istilahnya terkait dengan termasuk ada suatu bangunan ya di sana itu yang dia klaim agar memang dikasihkan itu. Ya itu. Nah, cuman yang saya sedikit juga lihat tuh apakah di sini juga ada sedikit kekhawatiran dari kayak negara, misalkan kalau nanti kalau ini tidak dibuatkan suatu regulasi yang memang diambil oleh negara, kemudian si perusahaan asing ini dia menang, apakah dia kemudian menjadi salah satu bangunan cagar budaya itu kemudian menjadi hilang? Iya, mungkin itu sih yang ditakutin juga dari pemerintah. Kayak mereka ngeluarin itu. Tapi cuman ya dengan tiba-tiba itu aja sempet yang ada apa sih kayak gitu. Jadi kan ini memang
saya juga ada tadi iya ya, kenapa kok ini langsung diterbitkan, langsung kemudian langsung diamankan begitu dengan suatu peraturan yang memang sangat kompleks dan simpel, tapi dia memang secara substansi memang ya gitu langsung mengambil alih dengan munculnya si gugatan ini gitu. Lagian juga kalau saya juga memang ada satu bangunan memang yang disinggung oleh si perusahaan asing ini, dan itu kemudian disuruh kayak memberikan lah gitu. Ya istilahnya kalau orang bilang itu ganti rugi ya gitu ya. Itu sih yang saya lihat ya. Jadi memang ada sesuatu hal di balik itu. Cuman kalau saya lihat juga apakah di sini tapi apa bisa perusahaan asing seperti itu kan? Nah itu juga gini Rika. Sekarang kan perusahaan asing itu kan kita juga nggak tahu dia kontraknya gimana dengan si yayasan ini, termasuk dengan kita punya presiden yang dulu mengeluarkan kepres seperti itu, karena itu kan sudah ada kepres kemudian menunjuk si pihak swasta ini untuk melakukan pengelolaan, dan pasti pihak swasta ini juga tidak mungkin dia sendiri, pasti dia melibatkan banyak pihak. Nah kita kan belum tahu isinya apa kontraknya, tetapi kalau saya lihat dari umurnya, umur kepres sama umur itu berjalan udah lama, jadi seharusnya mungkin nggak selama itu ya. Itu juga amazing gitu. Orang bilang dalam kontra bisnis itu everlasting loh, hampir everlasting, jadi banyak tidak pernah ada akhirnya. Jadi sangat-sangat menguntungkan banget mestinya sih gitu. Jadi kalau Erika akan bikin kerjasama yang tidak ada limitasi waktunya, pasti ada limitasi lah, rugi banget. Ada limitasi malah bingung lagi kita mau ngapain. Tapi kalau kan itu udah lama ya. Kalau untuk seukuran kontrak, kalau itu diterbitkan dari kita lihat waktu kepresnya kan sekitar tahun 70-an ya. Sampai tahun 2000 udah wow. Jadi Bali sudah melewati berapa kali periode. Jadi mestinya juga fine aja. Jadi kalau memang kita punya pemerintah di awal mulai tidak pernah merasa itu hal yang something wrong, jadi tidak perlu disinggung gitu. Nah kenapa di sini kemudian muncullah seperti itu. Nah lalu gini Rika, kalau misalkan kita sebagai pihak swasta itu sebetulnya yang enak itu kita bikin istilahnya agreement kontrak dengan pihak pemerintah itu, apakah juga harus memberikan jaminan? Karena kebetulan di sini kan dari case-nya TNI ini kita bisa melihat kalau si pihak swasta ini kok terkesan itu tidak bisa bertanggung jawab secara benar, karena juga ada isu yang mengatakan pertama tidak stok penghasilan tuh, berarti kan di sini ada miss dia punya tanggung jawab. Kemudian juga belum pernah ada audit sehingga di dalam muatan aturan tersebut dibuat 44 tahun nggak pernah audit, rasanya aneh banget loh kok. Itu gimana? Nah, apakah ini kemudian pihak swasta ini seharusnya itu dalam dia menjalin kerjasama itu harus memberikan jaminan lah kepada pihak pemerintah kita untuk lebih safety-nya. Kalau jaminan juga kalau bilang enggak, bukan jaminan sih, mungkin laporannya yang harus gimana. Maksudnya audit itu biasanya kalau suatu kantor atau yayasan kan tiap tahun pasti ada audit toh, gitu. Meskipun internal audit kasarnya gitu, nanti mungkin baru per berapa 3 tahun atau 5 tahun mereka baru ambil yang eksternal seperti itu. Jadi ya tinggal report aja laporannya, submit laporannya tiap tahun, terus kan kelihatan operasi cost-nya jam berapa, terus nanti habis itu untuk bayar pajaknya berapa, pajak daerah berapa, pajak belalala yang macam-macam itu berapa, kan kelihatan semua waktu di audit. Kok bilang sih so far sih, dan itu pertama kan mereka cuma pengelolaan aja, lahan dan lain-lain kan punya pemerintah. Betul. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan kan katanya gitu. Kalau seandainya dia diaudit terus diauditnya nggak benar, ya udah tinggal ganti aja. Kan sudah gampang tuh. Kayak kita punya, ya kasarnya kayak kita punya pegawai, begitu pegawainya nggak benar ya tinggal ganti tuh pegawainya. Jadi nggak sampai sekian puluh tahun terus
habis gitu nggak jelas loh, itu kan rasanya apa sih gitu loh. Itu hal-hal yang rasanya nggak logik lah gitu loh. Betul. Jadi misalnya istilahnya mestinya juga mereka negara juga tahu kan kalau misalkan ada yang kurang. Kalau nggak bayar pajak itu kan pajaknya pasti pajak daerah kok. Apa istilahnya distribusi atau apa ya. Nah itu kan kelihatan sebulan nggak bayar kan Satpol PP-nya sudah pasti datang, benar nggak? Ayo. Itu sudah otomatis gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya nggak tahu ada apanya sih, kita nggak tahu. Cuman kalau dilihat dari pajaknya sih rasanya nggak mungkin juga ya gitu. Masa Satpol PP-nya biarin juga kan nggak mungkin selama gitu. Puluhan tahun gitu. Iya gitu. Lalu saya tidak, apakah di sini juga ini ada hubungannya dengan status badan hukum? Karena kan itu kan yayasan. Kalau secara general kan biasanya ada PT atau enggak minimal sipil. Apakah di sini kemudian yayasan itu sebetulnya itu juga tidak begitu boleh ya, yaitu mengambil peran untuk melakukan pengelolaan terhadap entah itu aset apapun. Karena kan kalau dilihat secara struktur pendirian juga berbeda. Kalau PT otomatis organnya juga berbeda dengan yayasan. Nah, ini gimana sih itu sebenarnya? Aku sih terserah kurang ini ya, cuman kalau dari sisi logiknya sih nggak ngaruh ya gitu loh. Siapapun yang melakukan pengelolaan di Taman Mini itu rasanya nggak ngaruh siapa, selama mereka bisa mengelola dengan benar gitu. Dan kalau aku bilang mungkin pertimbangannya waktu itu diambil yayasan karena mungkin yayasan itu melakukan hal lain yang mungkin memerlukan dana. Jadi kan maksudnya ya cash flow-nya biar muter gitu, kayak seperti itu. Cuman aku juga nggak begitu familiar sama yayasan itu ya. Gitu. Jadi aku pikir sih kalau nggak salah itu ada untuk operasi jantung gitu juga kan mereka punya. Yayasan itu ada kayak operasi jantung, ada program-programnya untuk kesehatannya kayaknya lumayan banyak yang aku sempat dengar. Jadi mungkin sih kalau aku mikir waktu awalnya ditunjuk yayasan itu mungkin niatnya sih supaya bisa ngelakuin hal lain lagi seperti itu. Cuman kalau sekarang sih mau yayasan mau PT sih kalau aku bilang nggak isu sih siapa yang selama bener ya gitu loh, laporannya juga jelas gitu. Nah kalau gini kan sekarang kan juga istilahnya kita juga dalam suatu negara juga pasti juga mau nggak mau juga melibatkan pihak swasta. Nah lalu sekarang misalkan kita juga ada kontrak itu dengan pihak asing, lalu kemudian misalkan juga melibatkan suatu aset pemerintah. Lalu andai kata kontrak itu belum berakhir, lalu kemudian muncul suatu aturan seperti Taman Mini itu, apakah di sini kemudian justru pertama menimbulkan kerugian dengan kita punya usaha? Karena kan kalau pihak pengusaha dengan pihak orang ketiga itu juga ada kontrak kan. Mungkin di sini mungkin ternyata pihak negara tiba-tiba memunculkan atau regulasi ini kemudian nggak boleh ya dikelola oleh pihak swasta, udah kembali ke pihak pemerintah. Lalu nasib kontraknya gimana ya? Itu biasanya sih ada kompensasi sih kok. Biasanya ya dikerjanya seperti itu. Kalau seandainya kontrak itu diputus sebelum waktunya, maka akan diberikan kompensasi seperti itu. Cuman balik lagi kita nggak tahu waktu zaman yang sebelumnya itu kontraknya seperti apa kayak gitu. Cuman ya kalau aku bilang balik lagi ya kalau di pihak pengelola sih pasti rugi ya. Mereka harus kalau diputus seperti itu berarti kan karyawannya juga sekian banyak ya, itu kan pasti ngaruh. Mereka mesti putus dari PHK, pesangon, terus banyak aset-aset yang mereka mesti di inventory atau aku nggak ngerti, mereka itu langsung putus terus semua aset dikasihkan termasuk barang-barangnya atau cuman aset-aset gedung dan lain-lainnya aja, aku juga nggak tahu sih. Cuman aku mikir kalau di mana-mana kalau begitu kontrak diputus pasti kerugian terbanyak itu di pihak pengelola seperti itu. Karena mereka udah mikir nih misalnya 30 tahun gitu kan kita punya margin sekian gitu, ternyata habis itu di 10 tahun udah diputus kan kita punya sedangkan kita invest juga pasti kayak gitu kan. Mereka nggak cuma namanya pengelola kan pasti membuat suatu kan ada hitungannya, ada invest ini invest itu kayak gitu. Jadi emang pasti ada implikasinya.
Nah, lalu gini kita, misalkan istilahnya kita punya tadi itu bersama itu kemudian berhenti, lalu kemudian sama seperti gestas sama seperti tahun ini tuh ada gugatan dari pihak asing. Terus sebetulnya dengan gugatan seperti itu akan ketika dia gugat dengan kondisi sekarang diambil oleh negara, itu apakah dia mungkin tidak menjadi pengaruh dengan konsekuensi dia punya gugatannya? Pasti ngaruh sih, kalau tadinya kan punya siapa sekarang jadi punya siapa kan gitu. Atau mungkin ya mungkin karena digugat itu terus pemerintah takutnya nanti ada apa-apa terus semua asetnya di taking over lagi kan kayak gitu. Cuman ya mestinya harus dilihat satu-satu ya gitu loh. Kira-kira apa yang terbaik bisa kita lakuin seperti apa gitu. Di sini kan jalannya alangkah memang cukup pengaruhnya ketika suatu gugatan itu dia masukkan lalu kemudian dirubah dengan satu regulasi, kemudian itu juga akan pengaruh tadi dari aturan tadi itu. Iya, dan yang digugat jadi berubah kan Bu. Betul, sekarang yang digugat nggak punya asetnya lagi, jadi gimana? Iya. Jadi kan istilahnya akan nanti justru akan menimbulkan di sini hal yang bersifat hal yang baru nanti. Entah ini nanti gimana dengan pihak asing gimana. Teman-teman ini cukup mereka gugatnya kenapa? Kalau saya lihat di media massa itu kan ada yang memang merasa itu rugi. Jadi dia memang merasa si yayasan itu melakukan tindak yang merugikan mereka. Jadi dengan juga ada beberapa bangunan jaga budaya juga yang termasuk lumayan familiar di sana. Jadi yang mereka ingin ambil terkait dengan kerugian yang diberikan sama pihak yayasan ini. Jadi mereka berusaha disuruh mengembalikan dalam itu karena sebagai bentuk kompensasi. Jadi berarti bentuknya uang kan? Mereka kan nggak bisa ngambil karena itu bukan aset, itu kan aset negara juga. Betul, tapi nggak tahu kenapa mereka ini menyinggung soal itu. Jadi ada satu rumah rumah di taman itu yang memang mereka singgung terkait dengan apa yang menjadi hak mereka. Itu kalau saya lihat sih ada dugaan juga di sini itu terkait dengan proyek yang mereka kerjakan. Karena kan itu kita nggak tahu bagaimana taman itu bisa berfungsi sampai sekarang. Kita nggak tahu apakah si perusahaan asing ini dia sampai mengambil alih sangat banyak. Jadi kalau dia bisa mendalilkan itu masuk ke dalam suatu gugatan, berarti itu ada dasarnya, entah itu kontraknya ataupun terkait dengan perjanjian di awalnya. Itu mungkin kayak aku beberapa tahun yang lalu ya ke kebun binatang. Di kebun binatang itu sekarang ada gitunya loh, jadi kayak gajah gitu kan, mereka yang subsidi makanannya dari PT apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dilihat kan kenapa dia menggugat? Iya, tadi kan ini ada kerugian gitu. Karena sifat dari gugatan itu berarti di sini ada kerugian bersifat material. Jadi dari perusahaan asing ini berarti dia merasa rugi. Cuman kalau dilihat dari umur dia punya gugatan kan masih baru masuk, lalu kemudian kita punya pihak pemerintah dengan sikapnya sudah membuat satu regulasi cekrek diamankan. Jadi kemudian ini menjadi beralih. Jadi tapi kan tetap aja itu kan bukan asetnya dari yayasan itu, toko kan mereka juga tetap nggak bisa nyita. Betul. Asarannya ya, kalau logikanya ya. Iya. Berarti di sini kan ada dugaan memang ada kontrak lain. Nggak tahu istilahnya kok bisa dia mengklaim si rumah itu adalah salah satu hak yang mereka tuntut terhadap pemulihan kerugian itu. Nah itu kan kemudian kita bisa lihat kan bahwasanya apakah di sini itu sekarang istilahnya kita punya regulasi, apakah di sini juga tidak cukup melindungi si kepentingan pihak asing. Karena kalau gitu nanti di sini juga pastinya di sini pihak asing juga akan menjadi
khawatir ketika dia ada kontak sama dengan istilahnya kita punya negara, terus tiba-tiba dia merasa rugi, kemudian ini juga ada hubungan dengan aset negara juga, lalu ketika dia gugat dibuat suatu regulasi yang kemudian mengambil alih. Lalu gini, apakah dia tidak menimbulkan justru membuat nanti investor jadi mikir, jangan-jangan nanti next time kalau kita invest lebih besar terus dia seperti itu. Iya, kayak berarti di sini akan muncul sedikit kekhawatiran bahwasanya, ini bakalan fiksi. Ketika kita invest lagi di negara ini, kalau kita ada kerugian, kita gugat, waduh, kalau kemudian langsung mereka bikin regulasi yang kemudian merubah pengelolaan itu, buyar dong. Karena nanti akan berefek kepada seperti bertanya. Karena pasti nanti ini udah pihak yang berbeda. Pertama juga secara regulasi juga berbeda. Nah, lalu gimana? Jadi sebetulnya yang ideal itu gini, apakah kita punya pemerintah itu memang alangkah baiknya tidak menunggu dulu sampai proses hukum ini selesai, atau gimana? Mereka tetap nggak bisa ngambil asetnya karena itu aset kan bukan milik yayasan gitu. Jadi apa yang tadinya aku mikir, mungkin karena khawatir, cuma balik lagi itu kan bukan asetnya dia ya, itu kan cuma hak pengelolaan aja. Jadi mestinya teorinya ya nggak ada yang perlu khawatir kan toh dari pemerintah gitu. Terus kenapa tiba-tiba langsung diambil seperti itu gitu loh? Jadi kan memang istilahnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Iya. Justru di sini dengan adanya regulasi ini itu justru jadi banyak pertanyaan toh, ada apa kan gitu. Karena satu di sini si pihak investor itu yang orang asing itu merasa waduh, kok kalau memang ini terulang kembali, maka juga akan menimbulkan ketakutan di pihak asing untuk dia kemudian menjalin kerjasama dengan kita. Pasti kan kalau itu, waduh, kalau ada istilahnya kerugian, kita tidak bisa perjuangan kita. Terus pemerintah dengan entengnya mengambil regulasi ceklek, udah selesai. Iya. Jadi kalau kita melihat apakah ini sebaiknya itu menunggu dulu ini berjalan selesai, atau dengan terbitnya regulasi yang ini itu apakah sebenarnya itu justru terlalu gegabah atau gimana sih sebenarnya? Iya, itu tadi sih kok. Kalau aku bilang dari sisi pemerintah mestinya nggak ada kekhawatiran apapun ya gitu. Terus kalau mereka tiba-tiba ngeluarin regulasi itu rasanya kok ini apa ya gitu. Dan itu justru malah kalau dihitung dari kalau yang kita ngomongin seperti ini ya, itu berarti kan ngerugiin negara kita sendiri, karena dengan itu investor asing jadi mikir 2 kali untuk invest ke negara kita. Kayak gitu. Jadi misalnya kan alangkah baiknya itu istilahnya menunggu dari tahapan hukum itu berjalan. Juga ini kalau memang misalkan pihak asing menang, kan juga nggak bisa langsung nggak serta-merta juga. Iya. Masih ada tahapan tingkat yang lain kan, ada upaya hukum seperti itu misalnya. Lalu jelas begini mereka, sebetulnya apakah memang kita itu memerlukan regulasi baru terkait dengan taman mini? Enggak. Enggak, karena gini. So far sih aku terakhir ke sana itu tahun berapa ya? Awal tahun mungkin 2011, 2012 gitu. Jadi berapa? 10 tahun yang lalu lah mungkin. 10 tahun yang lalu itu sudah banyak mereka punya bangunan, terus item-item di sana itu sudah perlu dibenerin lagi seperti itu, dan renovasi dan lain-lain. Jadi aku bilang sih mungkin mereka ngelakuin itu perlu duit ya, perlu dana gitu, nggak ada dana jadi mungkin pinjam ke investor asing seperti itu. Kalau aku bilang ya itu oke sih gitu loh, untuk memperbaiki sarana mereka sendiri itu oke gitu. Cuma pemerintah itu nggak perlu juga ngeluarin regulasi yang kesannya roda ekstrim lah gitu kan, untuk sesuatu yang simpel gitu. Ini kan cuma kalau emang dasarnya untuk hutang piutang kan kasarnya jadi kayak hutang piutang. Kalau cuma hutang piutang ya
toh mereka waktu jadi sekarang balik lagi, waktu memberikan hutan itu jaminannya apa atau kesepakatannya seperti apa, mungkin dengan income sekian tahun kan kita nggak ngerti juga, cuman itu rasanya juga nggak mungkin juga mereka bilang oh kamu tak kasih aset yang ini, itu kan nggak mungkin juga karena aset bukan milik yayasan gitu loh. Jadi memang di sini juga istilahnya dari pihak kita punya negara juga misalnya juga tidak perlu terlalu khawatir kan. Iya gitu, karena aset tetap punya gimana tetap aset atas nama negara dan itu nggak ada isu ya gitu. Kalau seandainya di pihak pengelola melakukan hutang piutang ya sekarang balik lagi waktu hutang piutang apa yang dijaminkan kan gitu. Dan untuk kalau seandainya mereka jamin itu juga rasanya loh terus kan nggak mungkin juga surat-suratnya gimana kan gitu. Berarti siapa yang ngeluarin surat-surat kan tinggal di tracking aja kan gitu. Jadi istilahnya memang sedikit banyak sekali spekulasi karena di sini kan juga pertama kalau setahu saya itu juga barusan dalam sejarah kita juga kan pihak asing itu kemudian menggugat terkait dengan aset yang dimiliki oleh kita punya pemerintah dan juga kalau sebelumnya juga memang seharusnya belum ada sih karena istilahnya selama ini juga kita punya kerjasama itu dengan pihak asing. Setahu saya so far ya lancar aja, nggak pernah terlalu ada masalah yang gimana juga tidak sampai mencuat begitu memang tidak pernah ada. Dan apakah dia juga emang gila? Apakah kita punya sistem regulasi itu memerlukan istilahnya apa ya? Perbaikan. Oh bukan, memerlukan pembatasan. Karena gini, sekarang kalau utang swasta ikut ya kayak lagi sekarang kalau itu pihak asing aja kemudian sekarang menjadi seperti itu dengan adanya masalah lalu kemudian kita pemerintah membuat regulasi yang itu kemudian secara tidak langsung juga berefek kepada dia punya hak untuk memperjuangkan haknya. Nah, jadi kemudian apakah di sini istilahnya seidealnya regulasi itu memang ketika dibuat itu apakah memerlukan batasan? Jadi apakah ada tenggang waktunya sih? Karena gini, kalau itu sekarang dibuat serta-merta ya dengan muncul seperti itu kemudian dibuat regulasi seperti ini, itu apakah pertama juga kita memerlukan suatu kebijakan agar regulasi ini bisa dikeluarkan itu sesuai dengan waktu yang tepat? Itu gimana sih? Alangkah baiknya untuk suatu regulasi. Iya, regulasi itu emang harus ada limitationnya ya, timeline-nya itu harus ada gitu. Kamu nggak mungkin juga regulation suatu limitation regulation itu tanpa limitation juga nggak mungkin gitu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin waktu bikin ada batasan-batasan karena jangan sampai nanti ini kan kasarannya kayak lompat ya gitu loh. Utang piutangnya sama siapa, terus mereka yang kebingungan padahal aslinya ya aset tetap punya mereka gitu, nggak ada sangkut pautnya sama utang piutang kayak gitu. Jadi mungkin kalau seandainya ada pihak yang berkonflik itu mungkin kalau seandainya ada aset pemerintah terus ini yang berkonflik pihak pengelola ya tinggal dilihat aja kayak gitu dulu. Maksudnya ya gimana juga kita tetap harus lihat dulu kan gitu loh. Tidak serta-merta langsung aset diambil alih gitu kan. Itu masalahnya yang terjadi situ banyak banget loh kok. Itu kan perlu kita perhatikan juga gitu loh. Jangan sampai abis itu setelah habis diambil alih, aset diambil alih terus untuk manajemen berikutnya masih belum jelas, akhirnya mereka di PHK atau apa ya, dirumahkan dulu kan juga banyak hal yang perlu dipertimbangkan kan sebelum melakukan. Jadi emang istilahnya kalau dilihat juga ya saya juga kalau dari sudut pandang kita punya pemerintah saya juga memahami kan itu ada salah satu bangunan yang cukup fenomenal. Jadi itu saya juga melihat iya. Kayaknya aku tahu bangunan apa itu sekarang. Jadi karena itu menjadi istilahnya target dari si perusahaan asing ini, akhirnya negara kita dengan terpaksa membuat regulasi seperti itu. Karena memang dia yang dituju itu juga terkait dengan si rumah itu. Tapi emang mintanya untuk disita atau mereka apa?
Kalau memang gini, saya tidak melihat secara detail substansinya seperti apa. Tapi kalau dari media Mas Adi, juga memang ada salah satu bangunan di sana yang ya yang cukup terkenal. Jadi itu juga memang menjadi pusat dari ikonnya lah ya. Tujuan ya dari si taman tadi itu juga tujuan dari si pihak asingnya. Kalau itu memang menjadi berubah pemilikan, maka tentunya itu pasti juga akan mempengaruhi si taman ini. Mungkin kepemilikannya nggak berubah, mungkin yang mereka minta untuk pengelolaannya. Bukan juga, karena di sini mereka ada unsur kerugian. Jadi mereka dengan istilahnya perhitungan, ya ini sebagai kompensasinya. Jadi mereka tidak ingin itu menjadi istilahnya apa? Berupa kayak hitung-hitungan seperti itu, tidak. Ya, kalau saya lihat di sini memang ada upaya dari pihak asing ini, mereka berusaha mengambil alih karena memang juga. Tapi kan mereka tahu itu asetnya aset negara ya, bukan aset yayasan. Berarti kan mestinya nggak bisa. Iya. Pengacaranya nggak mau hire kita tak. secara regulasi emang kita juga emang tidak. Iya, itu kan nggak mungkin toh. Kalau itu logiknya sudah asetnya aset negara ya, toh dia bukan pemilik, otomatis dia mau nyita pun mana bisa kan gitu. Jadi memang ada dugaan sih, ada dugaan di sini memang ada kontrak lain. Jadi memang dia kontraknya itu memang bersifat seperti menjaminkan, sepertinya. Jadi ada kontrak entah itu seperti apa bunyinya, tapi ada dugaan juga ini dia menjaminkan. Kan nggak bisa. Mestinya enggak. Jadi kenapa si ini kemudian menuntut seperti itu? Karena kan gini, kalau tidak kan berarti jangan-jangan mungkin itu posisinya sudah bukan aset negara lagi, tapi sudah diakuisisi. Kemungkinan. Tadi juga saya juga kan gini, itu kan istilahnya kita tidak pernah tahu kan kontraknya dengan si yayasan ini seperti apa. Cuman kalau sampai dia menimbulkan hak klaim terhadap rumah tadi itu, berarti pasti ada dasarnya. Nah itu saya juga tidak pernah tahu seperti apa. Cuman kenapa di sini kemudian yang bereaksi itu adalah kita punya pemerintah langsung membuat suatu regulasi. Kalau secara umum kan misalnya kalau itu melibatkan pihak swasta dengan pihak swasta, ya udah biarkan mereka fight dulu lah. Mereka mau tempuh upaya hukum, silakan. Iya, kan masih panjang juga ini gitu. Panjang. Itu kan perdata, kapan-kapan gitu. Berarti ini juga emang ada hubungannya dengan kita punya pemerintah, entah itu apa yang membuat mereka merasa ini begitu terlalu mengkhawatirkan sehingga mereka dengan cepatnya membuat regulasi seperti itu. Tapi justru itu kalau juga ada efeknya. Satu memang secara kita memiliki kita punya pemerintah sangat-sangat sigap karena itu juga ada faktor pihak asing karena khawatir mungkin ya itu nanti takut menjadi milik asing, sudahlah. Kan nggak bisa juga. Ya, kita kan secara nggak, maksudnya jadi milik asing di Indonesia kan juga untuk properti kan juga pemerintah asing juga nggak bisa beli properti kan? Betul, karena memang jadi nggak ada yang ya, jadi karena kan si biasa ini kemudian tiba-tiba kan dia memasukkan tadi itu ke ranah hukum tadi itu di pihak tidak punya negara, sehingga di sini kemudian menjadi pusat perhatian kita masyarakat juga. Oh ternyata ini ada konflik. Jadi setelah puluhan tahun ini muncullah konflik seperti itu terkait dengan si taman ini. Nah, apakah di sini kemudian juga berusaha sih kita di sini memang istilahnya kalau kita menjadi investor asing misalkan kita mendapatkan yang sama gitu. Sebaiknya itu gimana? Jadi apakah kita emang enaknya ya istilahnya kita kontrak yang cukup ya jangan lama-lama lah, enggak setahun dulu gimana sih kan? Iya, balik lagi kontraknya pertama ya harus jelas ya gitu loh. Terus jaminan yang dijaminkan juga jelas. Kalau dia sudah tahu, maksudnya perusahaan asing pun ya pasti tahu lah kalau itu aset negara ya. Terus begitu sama taruhlah yayasannya nggak nakal gitu ya, terus dia jaminin aset itu ya. Sekarang untuk jaminin aset masa dari
dari pihak asingnya nggak ngelihat dulu asetnya apa, kan nggak mungkin juga gitu. Kalau seandainya kan itu udah pasti lihat, oh ini asetnya aset negara loh yang dijamin dia, bener apa enggak, kan habis itu ya namanya utang piutang kan biasanya sih lebih detail sih kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya selama pihak asingnya teliti, di kontraknya jelas, itu nggak isu sih gitu. Jadi Cuma ya balik lagi, maksudnya ya harus logik ya. Maksudnya kalau orang ya bisa tuh di cross check dulu, jangan asal habis itu nanti di belakang rame kan gitu. Iya. Jadi emang kan istilahnya kalau itu sebetulnya itu sangat minim sekali ada yang miss ya, karena pasti sudah ada agreement detailnya. Apalagi juga kalau dilihat dalam umur waktunya yang cukup lama, mereka melakukan kerjasama juga, iya. Jadi maksudnya itu tidak mungkin ada miss mestinya. Cuma ya tidak tahu tiba-tiba seperti itu lalu muncullah seperti ini kan gitu. Nah, lalu begini Rika, apakah dalam kita punya regulasi terkait dengan orang asing yang ingin berinvest di negara kita itu juga alangkah baiknya juga diberikan pengaturan lagi. Kan kalau seperti ini berarti istilahnya ada beberapa kondisi yang bersifat istilahnya. Tapi untuk penanaman modal asing itu sudah ada aturannya loh kok. Kan terkait dengan PMA itu sudah ada, cuman terkait dengan hak mereka itu apakah di sini kita punya pemerintah itu sebenarnya juga memberikan suatu regulasi yang memang mengatur secara khusus terkait dengan kegiatan seperti ini. Karena ini kan seperti gini loh, kita lagi berkonflik, lalu ada orang ketiga datang. Bener. Kayaknya tuh ada dua belah pihak lagi bertengkar, ada orang tiga datang mengambil. Terus ya udah akhirnya kita nggak lagi dipertengkarkan ya. Seperti itu. Kemudian kita ini memerlukan regulasi baru terkait dengan hal itu, karena ini kan melibatkan pihak asing tuh pasti. Ya mungkin pertama sih harus dilihat lagi sih kok ini case-nya seperti apa. Banyak hal yang rasanya buat kita juga nggak masuk logika ya gitu. Mungkin kita lihat lagi case-nya seperti apa. Cuma kalau aku bilang sih so far ini kita punya regulasi untuk asing itu udah jelas gitu. Jelas. Jadi kalau sampai ada kejadian seperti ini tuh juga buat kita rasanya kok apa ya gitu loh, nggak masuk akal juga gitu loh. Jadi emang nilainya udah cukup jelas itu buat pihak asing dia agak bisa mendapatkan jadi kepastian hukumnya udah oke, hak dia, kewajiban dia juga udah masalah di regulasi itu juga udah dijabarin lumayan jelas ya. Kalau pun seandainya dia punya isu kalau nggak ngerti gitu ya, kadang-kadang mungkin apa gitu dia ngerti, dia bisa konsultasi sama mungkin ada apa di bagian lawyernya dia atau mungkin hire dari law firm lain untuk menjelasin itu banyak hal sih gitu loh. Kalau yang seperti itu juga emang kalau dari substansi regulasinya juga sebenarnya tidak ada masalah sih. Juga emang ketika dia mau terbitkan itu boleh-boleh aja. Cuman kenapa kok begitu cepatnya? Iya ya, kok cepet banget terus dibikin regulasi seperti itu. Kemudian kenapa kok tidak menunggu dulu? Ini juga akhirnya juga menimbulkan spekulasi. Jadi ini apakah memang ini hubungannya dengan pihak asing juga sangat-sangat mengkhawatirkan bagaimana? Karena terus terang kan kita menjadi ketika orang asing lihat pun juga kan lihat loh. Itu kalau kita invest di negara ini, lalu ketika kita ada dispute, ada orang ketiga, udah. Iya benar. Jadi kan itu kan, aduh. Kalau lain kali ada yang seperti ini, beliau tidak akan menimbulkan sebenarnya suatu hal yang bersifat kekhawatiran juga. Mereka juga ini, waduh kok seperti ini ya. Itu sempat dibilang di awal kalau kenapa enggak ya seperti kau tadi bilang, kenapa enggak nunggu nanti biar apa di pengadilan negeri dulu selesai, habis itu mungkin waktu dia banding kan bisa banding baru negara melihat lagi kayak gitu. Kenapa kok tiba-tiba ini belum ngapa-ngapain juga langsung di iya. Biasanya sih kalau tadi memang memahami kalau dari sisi negara, karena memang ini ada
upaya preventif terkait dengan dia punya bangunan yang memang kalau saya lihat memang salah satu ikon juga ya cukup cukup legend. Apalagi juga itu kan juga melibatkan taman yang ya cukup melegenda. Jadi kalau kita lihat yang namanya suatu ibu kota tanpa itu juga cukup pengaruh. Jadi juga ya sih, karena ini salah satu ikon kota juga. Di jangan sampai ini kemudian mereka juga khawatir kalau ini kemudian mungkin terlalu panjang, akhirnya berimbas juga bisa kan. Cuma ya itu kalau misalnya dulu juga emang kenapa cepet-cepet terlalu ya, kalau saya juga terlalu cepat kok misalnya memang kenapa kok nggak tunggu dulu sih sampai ini berjalan gimana, sampai ini kemudian menemukan dipanggil dulu dari semua pihaknya, dia panggil dulu. Oke, ini kan asetku, kan bisa gitu juga tuh. Mediasi di luar pengadilan kan bisa terjadi gitu. Kenapa nggak dia mediasi dulu gitu? Kok serta-merta langsung gitu. Apakah dia ya kalau itu juga apakah juga di situ juga memang ya itulah banyak sekali spekulasi. Jadi kan memang ada duga-duga juga. Apakah memang ada hal-hal yang kita memang belum pernah tahu itu khawatir kemudian nanti muncul ke publik ya bisa. Kita ada anak. Memang kalau dari sisi regulasinya sih kalau misalnya pribadi harusnya itu tidak ada masalah. Karena kalau konsultasi dari si perpres itu tidak pernah ada masalah. Karena memang itu adalah murni hak dari si kita punya pemimpin yang menggunakan seperti itu. Tapi apakah di sini memang itu dikeluarkannya pas temponya? Kalau menurut saya sih memang kurang pas, karena memang satu terlalu cepat. Jadi maksudnya juga alangkah baiknya itu dia menunggu dulu sampai itu selesai, kan juga masih dalam namanya tahap untuk mencari kebenaran. Dia dibiarkan dulu aja. Memang ya istilahnya gercepnya sangat bagus. Jadi begitu itu muncul langsung gercep. Memang ya jadi itu gerakannya ya cukup jadinya cukup membuat surprise juga, karena ya begitu ini tidak tahu lama kemudian langsung muncul seperti ini. Jadi memang ada respon yang cukup cepat dari kita kembali. Nah misalkan Erika, kalau Erika invest tuh di negara asing, lalu Erika juga mendapatkan posisi yang sama. Pertanyaannya, Erika sebagai pihak investor, itu apakah di sini juga merasa dirugikan? Pastilah kok. Saya rugi atau nggak kaget? Rugi dan kaget karena tiba-tiba langsung di. Iya dong. Itu pasti sih. Cuman ya itu malah jadi nanti pertimbangan next investornya sih. Akhirnya mungkin ya namanya investor kan ya kita udah tahu sendiri lah, kalau lingkungannya itu aja gitu. Ya kayak kita punya teman kan ya lingkungannya itu aja. Pasti kita ngomong jangan invest ke situ lah, nanti kamu diginiin begini itu kan malah, kalau aku bilang sih malah ngerugiin kita sendiri ya. Jadi emang selain ada dampak positif juga ada yang dampak negatifnya. Ya emang sih saya juga memahami kan pasti juga ada implikasinya. Selain memang mereka mengamankan tadi itu juga pasti juga berefek kepada si orang asing ini. Waduh, nah kalau ada pihak ketiga ngebet gitu kan, wih. Dibikin tim dulu aja, investigasi lah, dicekin dulu kan cepet juga kok. Maksudnya tinggal ngaudit ya, taruhlah berapa, seminggu 2 minggu kan cepat gitu. Dia audit dulu sih, liatin laporanmu mana itu mau apa segala macam. Habis itu kita bisa bilang oke, kamu gini-gini emang dia salah, taruhlah emang yayasan ini salah gitu. Itu yang ngomong oke, kamu salah gini-gini padahal ini aset kan aset kita tinggal ngomong lagi kan, nggak sampai ngapain juga sampai ya, atau mungkin itu yang tercepat lah, maksudnya nggak ribet ya, daripada aku 2 minggu investigasi, aduh nggak punya waktu, mungkin gitu juga ya dari pemerintah, langsung aja keluarin Perpres, bisa juga sih. Jadi memang untuk istilahnya alangkah baiknya juga ada tim yang dibentuk lah untuk itu investigasi. Lebih, apalagi itu kan untuk aset yang lumayan besar ya kayak gitu, dan juga menyangkut juga hubungan baik dengan negara asing juga. Bener kayak gitu. Jadi kan biar mereka tuh tidak nanti takut juga untuk investasi di negara kita.
mau ada vote gitu kan ya, waduh kalau orang bilang lagi ya kan kaget dong sih dong, waduh jika memang itu memang halnya cukup bau sih Pak, kan seperti itu. Dia memang ya harus benar juga Dika, apakah kita punya pihak asing itu ketika ada di kita punya negara ini cukup nggak sih sebenarnya mereka itu terlindungi haknya, atau memang sebenarnya itu hanya bersifat terbatas? Karena kan kalau ada seperti ini berarti kan mereka pihak asing nanti kan pasti juga akan bias negaranya gimana, ini sudah ada mereka udah hukum lalu ada regulasi baru yang memang membiaskan terkait dengan mereka punya gugatan gitu. Ini gimana gitu? Kalau untuk pembatasan sih pasti di pihak asing pasti banyak pembatasan ya dibandingkan dengan lokal seperti itu. Cuman ya balik lagi sih kok, kalau aku bilang sih kalau yang seperti ini mungkin diplomasinya yang harus lebih bagus ya. Artinya itu tadi mungkin bikin tim, terus nanti abis itu kita bisa ngomong sama yang sana, sama negara yang sana bilang ternyata itu kayak gini-gini, itu kan bisa ya gitu. Meskipun ini proses hukum sudah berjalan kan gitu. Tapi kan bisa aja abis itu mereka cabut gugatan kan. Bisa tidak perlu sampai ini. Kalau gini kan yang sana merasanya kamu kok gitu sih kan gitu jadinya. Sedangkan kita sendiri juga nggak tahu yang di yayasan ini seperti apa kayak gitu. Jadi kan memang istilahnya untuk pihak asing juga pasti juga memerlukan suatu kebijakan yang lebih detail lagi ya terkait dengan mereka berinvestasi, terkait dengan mereka juga kan gini jadi kepastiannya jadi kurang ya. Mereka jadi mikir jangan-jangan nanti kalau next time aku mau apa lagi malah digituin lagi gitu. Karena ini juga ada hak yang mereka juga merasa secara tidak langsung hilang karena begitu itu muncul regulasi seperti itu yang merubah pengelolaan tadi ya pasti akan istilahnya membiaskan juga, jadi akan mereka untuk mendapatkan hak juga akan kesulitan karena ini sudah ada muncul tadi itu regulasi yang secara tidak langsung ini merubah nih dari awalnya Erika menjadi orang asing. Nah itu kalau Koko sendiri gimana? Kalau saya pribadi terus terang sih memang ya Erika melihat itu kalau untuk pihak asing memang memerlukan suatu instrumen hukum yang memang lebih membuat hak mereka itu tidak sampai juga itu hilang. Karena gini, kita tuh mau nggak mau juga pasti memerlukan orang asing. Karena satu, kita kan memang istilahnya juga melibatkan banyak orang asing juga dalam entah itu kita punya ekspor ataupun impor. Dan kalau menurut saya pribadi nggak ada suatu negara itu yang memang dia bisa berdiri sendiri tanpa dengan negara lain. Nah, alangkah baiknya juga si orang asing ini juga dibuatkan suatu regulasi sih Erika, yang memang dia bisa terlindungi. Jadi akan ke depan akan ada dispute lagi dengan kita punya entah itu pihak swasta yang melibatkan kita punya pemerintah juga, itu si pihak asing kemudian menjadi safe ketika dia mau berjuang haknya. Kalau begini kan seolah-olah orang luar itu ketika dia mau merasa dia rugi, dia mau mengklaim nggak bisa, tutup lah kan begitu. Jadi istilahnya letak keadilan bagi mereka orang asing ini menjadi kurang akhirnya. Kesan ya mereka hanya melindungi mutlak terkait dengan kita punya apa yang kita punya. Termasuk kita punya warga negara itu aja. Cuma dengan asing kesannya mereka itu tidak mendapatkan haknya. Nah pasti ini juga akan menimbulkan nanti efek-efek terkait dengan hubungan mereka lagi, entah itu dengan investornya atau apa, yang itu akan mempengaruhi nanti. Dan juga kalau misalnya juga itu juga bisa bisa terimbas dengan beberapa regulasi yang memang yang terkait dengan pasti juga akan ada perubahan lagi. Karena jadinya pasti mereka juga tidak begitu terlalu nyaman untuk investasi di negara kita. Pasti juga akan menimbulkan permintaan jaminan yang lebih besar. Kalau kan sekarang memang seperti ini, lalu tiba-tiba bisa seperti itu,
Bagaimana kalau kan ini kan ada surprise kalau mereka kan sudah tidak pernah menduga kalau itu ya kan terkesan kan orang yang sudah ketika sudah kita lagi apa rebutan makan terus ada orang ngambil makanan dan itu kan apa ya tuh membuat mereka menjadi satu pasti juga kaget kedua juga merasa aku belum selesai aku masih memperjuangkan melalui tahapan seperti ini lah kenapa langsung dibuatkan seperti itu jadi kesannya langsung tertutup buat mereka untuk mendapatkan haknya yang memang istilahnya apa ya secara undang-undang pun juga mereka pun juga memiliki hak untuk memperjuangkan itu di negara kita karena kan mereka juga ada kontraknya secara istilahnya agreement juga ada jadi mereka kalau dibilang apakah mereka itu memasukkan tanpa dasar enggak lah pasti mereka memiliki dasar kuat untuk mengklaim tadi itu berarti asetnya udah atas nama ada kemungkinan seperti itu cuma memang kita juga nggak bisa tanggung jawab tapi memang ada kemungkinan seperti itu jadi alangkah baiknya sih ya tadi itu jangan sampai apa ya kemudian itu menimbulkan yang buat orang asing ini menjadi takut seperti itu aja. Nah mungkin untuk close statementnya atau kesimpulannya itu buat para netizen itu apa Erika terkait dengan kita talknya sore ini apa yang disampaikan kepada para pemirsa ini? Baik dibikin tim dulu sebelum membuat suatu keputusan. Terus apalagi tadi kok? Kalau juga apa ya alangkah baiknya sih juga biarkan orang asing maupun mereka yang sedang bersengketa itu menjalankan dulu lah tahapannya agar mereka juga mendapatkan haknya yang tepat seperti itu jadi tidak langsung sepertinya terpotong itu sebenarnya langsung hilang dan itu tidak jadi biar mereka juga bisa mendapatkan kepastian juga di negara kita itu sih. Nah, buat para penonton yang memang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan juga yang mau like silakan like dan komen itu aja. Dan kita pada tema sore hari ini seperti itu kesimpulannya. Kita akan jumpa ya di edisi yang akan datang. Dan terus istilahnya ikuti channel kita karena pasti ada tema-tema baru yang kita berikan kepada kalian semua itu dan sampai jumpa ya di video berikutnya.